Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ratri Priyandewi. Sebelumnya saya sudah review untuk buku Don't Be Angry Mom ya, tapi mungkin tidak di sini, tapi hanya bukunya saja. Untuk hari ini saya coba review buku yang Lindungi Anak dari Pengaruh Teman Buruk. Buku tulisan Dr. Khalid Ahmad Shantut, terdiri sekitar 154 halaman, terdiri dari berapa bab ya. Saya coba akan bacakan daftar isinya. Nih ada sekitar 6 bab ya. Boleh saya review sedikit mungkin untuk daftar isinya. Yang pertama tentang anak adalah tanggung jawab kita. Yang kedua fase tumbuh kembang anak, jadi dicoba untuk dijelaskan tentang fase tumbuh kembang anak. Yang ketiga anak butuh teman. 4. Jaga anak dari teman buruk. Yang kelima mengeluarkan anak dari pengaruh teman buruk kalau sudah terlanjur bertemu dengan teman yang buruk atau lingkungan yang buruk. Yang keenam awas narkoba. Kenapa ada bab awas narkoba? Karena salah satu latar belakang beliau menulis buku ini adalah karena ada anak kawannya seperti itu yang memang sudah diberikan pendidikan yang baik, kemudian lingkungan yang baik, tapi ada yang lingkungan yang menjerumuskannya dalam narkoba, saking bahayanya narkoba seperti itu. Lalu saya coba buka halaman berikutnya. Ada satu quote yang juga dikutip, anak-anakmu punya hak atasmu sebagaimana orang tuamu punya hak atasmu, dari Ibnu Umar. Jadi tidak kalah penting. Jadi beliau coba untuk menjelaskan bahwa tidak kalah penting untuk memberikan banyak kebaikan untuk anak-anak seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar tanggung jawab kita pada orang tua, kita menjadi anak yang berbakti gitu pada orang tua, tapi menjadi orang tua yang baik untuk anak itu juga bagian dari kewajiban kita, karena haknya ada hak anak di sana gitu. Kemudian ada quote lagi, seorang yang dijadikan pemimpin oleh Allah kemudian ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya saat memimpin, maka Allah haramkan surga baginya. Ini lebih ke setiap orang tua pemimpin untuk anak-anaknya gitu. Jadi diharapkan orang tua ini mampu menjadi pemimpin yang baik untuk keluarganya, untuk anak-anaknya gitu. Ini ada beberapa tips ya di buku ini juga, kewajiban ayah bunda atas buah hatinya. Ada bab investasi akhirat, jadi anak sebagai bukan sekedar investasi dunia tapi juga investasi akhirat. Memberikan pendidikan terencana, jadi bukan sekedar memberikan pendidikan formal tapi juga bagaimana bisa mendidik karakternya, mendidik tingkah lakunya seperti itu, akhlaknya, itu coba diuraikan di sini. Nah, ada pendidikan ruqyah, jadi bukan sekedar pendidikan akal, tapi ini dicoba di sini tentang pendidikan ruqyahnya anak seperti itu. Yang selanjutnya pendidikan akhlak. Ada pendidikan akhlaknya, pendidikan jasmani. Kemudian fase keduanya ada tumbuh kembang anak, jadi fase menyusui, karakteristik fase usia dini. Nah, ini ada dicoba jelaskan ya tentang beberapa karakteristik fase usianya, bagaimana coba kita menghadapi untuk fase usia dini, kemudian
apa fase tamyiz seperti itu, kemudian fase ke arah remaja atau sebelum dewasa, dan selanjutnya ada poin ketiga selanjutnya itu anak butuh teman. Nah ini kebutuhan ya, jadi kalau intinya ke dokter Khalid ini mau menjelaskan kalau kita mau memberikan pendidikan yang baik, berikan lingkungan yang baik seperti itu. Nah, kalau kita mau memberikan lingkungan yang baik, maka yang harus dilakukan adalah memberikan kebutuhan untuk mereka di lingkungan yang baik seperti itu, diarahkan. Transisi menuju kedewasaan. Lihat pergaulannya juga ya. Jadi bergaul dengan orang yang pelit akan menjadikan kita pelit. Adapun bersahabat dengan orang yang zuhud akan membuat kita zuhud, sebab seorang yang akan meniru teman dekatnya. Ini quote dari Imam Ghazali. Nah, ini juga disinggung untuk lingkaran pertemanan yang terlalu dini. Jadi ada baiknya memang tidak sedini mungkin kita memberikan lingkungan pertemanan untuk mereka, karena semakin kita memberikan lingkungan pertemanan untuk mereka, semakin cepat juga ada bahaya yang mengintai pada anak. Contohnya misalnya kalau terlalu cepat untuk menyekolahkannya atau memberikan bergaul di luar tanpa pengawasan orang tua. Besarnya pengaruh teman. Nah, keempat, jaga anak dari teman buruk. Itu mungkin ya, cukup. Cukup dari saya. Untuk info detail tentang buku ini boleh nanti di WhatsApp atau dimasukkan di komen. Dan untuk selanjutnya ada beberapa buku lagi mungkin yang nanti saya akan review juga tentang buku parenting. Untuk buku anak itu nanti saya sedikit review ya. Untuk yang BPI ini salah satunya, buku Ayah Bunda Bimbing Aku. Ini tentang hari kiamat. Paket BPI kan ada banyak ya, ada sekitar beberapa jilid, itu jilid yang besar. Ini untuk sekedar sedikit review untuk paket buku Pintar Iman Islam. Seperti ini dalamnya. Ada apa? Ada komiknya, ada kisahnya, ada penjelasan. Ini kertasnya tebal dan insya Allah aman untuk anak-anak. Seperti itu. Sedikit review saja untuk paket buku Pintar Iman Islam dari keluaran dari Sigma ya. Ya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.